สิ่งที่ทำร่วม 2 Halo Friendzones, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita film yang dikabarkan sedang naik daun. Dan film ini berjudul Girl From Now Here Season 2. Film ini film series ya, semuanya total ada 8 episode. Dan di setiap episodenya ini memiliki cerita yang berbeda-beda dan dijamin gak bakalan bosen deh nontonnya. Girl From Now Here menceritakan siswi SMA misterius dan pintar bernama Nano yang suka berpindah-pindah sekolah, lalu membongkar kasus kejahatan serta kemunafikan orang-orang di sekolahnya. Khusus untuk episode pertama, Nano akan menghukum seorang siswa yang sering menghamili para siswi di sekolah tertentu, bertujuan untuk membuat orang itu jera dengan kelakuan bejatnya. Langsung kita ke ceritanya ya, tonton terus videonya sampai habis. Film berawal dengan kedatangan seorang siswi baru yang bernama Nano, dan dia merupakan tokoh utama kita sampai 8 episode ke depan. Selain itu, tokoh utama kita yang lainnya khusus untuk episode pertama ini yaitu seorang siswa yang bernama Nanai yang dikasuskan sering menghamili anak orang dan tidak mau bertanggung jawab mengorbankan teman sebangkunya supaya Nano bisa duduk di dekatnya. Akan tetapi Nano hanya tersenyum dan memilih duduk di tempat lain. Dikabarkan si Nanai ini akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan dia juga merupakan murid terbaik di sekolahnya. Para siswi yang dihamili oleh Nanai pasti melakukan aborsi karena mereka tidak mau kalau ke sekolah dalam keadaan perut membesar. Itulah yang dikatakan teman sekelasnya pada Nano. Tapi ternyata saat makan siang, Nano dan Nanai sudah terlihat akrab, bahkan sampai tega mengusir temannya sendiri yang ingin bergabung untuk makan siang demi bisa berduaan bersama Nano. Temannya Jeng yang terpaksa harus duduk di kursi bersama dua siswi lainnya, kemudian bertaruh dengan masing-masing membayar 500 baht untuk menebak sampai berapa lama Nanai bisa tahan untuk meniduri Nano. Dan bagi siapa saja yang tebakannya mendekati, maka uang taruhannya akan diberikan pada pemenang tersebut. Tak lama taruhan yang diusulkan oleh Jeng itu cepat menyebar ke para murid dan tidak sedikit dari mereka yang ikut berpartisipasi dalam taruhan tersebut. Hari pertama dan hari kedua hubungan Nano dan Nanai makin hari makin erat, dan tepat di hari ketiga scene berganti pada seorang siswi yang bernama Patch yang perutnya besar dan rupanya siswi ini dulunya merupakan korban dari si Nanai. Dia memberitahu Nano tentang taruhan yang sedang diperbincangkan oleh satu sekolah. Patch memberitahu Nano dengan maksud baik agar Nano tidak menjadi korban Nanai selanjutnya. Dan di hari itu juga akhirnya Nanai melakukan perbuatan itu tanpa ada orang lain yang tahu. Tepatnya Nanai kenal dengan Nano sampai dia melakukan perbuatan itu selama 3 hari 3 jam 33 menit. Dan itu menjadi jawaban atas taruhannya Jeng tentang seberapa kuat Nanai bisa menahan untuk meniduri Nano. Ketika tiba saatnya membacakan jawaban dari semua siswi, tidak ada dari mereka yang bisa menebak taruhan Jeng dengan sempurna. Sampai Nano pun datang untuk menyaksikan jawaban dari taruhan tersebut. Tapi ada satu jawaban yang dianggap paling tepat, yaitu 3 hari 3 jam 33 menit, dan itu merupakan jawaban dari Nano sendiri. Tidak ada aturan bagi Nano untuk tidak ikut bermain, dan pemenang dari taruhan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Nano. Keahlian bela diri Nanai pun tampak berkurang, dan hal itu disadari oleh temannya sendiri Cheng yang bertarung dengan Nanai. Ketika mereka berdua sedang berada di toilet bersama dan akan melakukan perbuatan itu lagi, tiba-tiba saja Mr. P-nya sedang tidak merangsang apa yang Nanai inginkan. Dengan wajah senyum Nano yang menjadi ciri khasnya, dia meyakinkan pada Nanai mungkin lain kali saja mereka melakukan perbuatan itu. Dengan muka Nanai yang terlihat kesal setelah keluar dari toilet, dia mengatakan pada Nano untuk mengakhiri hubungan mereka. Nano yang sempat menangis dan memohon supaya hubungan mereka kembali membaik mengancam Nanai akan bunuh diri apabila hubungan mereka putus. Bahkan Nanai pun yang mendengarnya mengatakan semuanya sudah mereka lalui hanyalah main-main saja.
Tiba-tiba Nano pun tertawa dengan keras sehingga membuat aneh Nanai dan murid-murid lain yang melihat perbincangan mereka. Tapi yang dilakukan Nano tadi memohon-mohon sambil menangis, semua itu hanya aktingnya saja untuk mencontohkan sikap para gadis yang dicampakkan olehnya. Sebelum pergi dengan percaya diri, Nano berpesan pada Nanai bahwa setelah hari itu Nanai pasti akan merasakan sesuatu. Lalu scene berpindah pada Nano yang sedang makan seorang diri, dihampiri oleh Patch yang pernah ia temui di toilet, menemani Nano untuk makan siang. Patch menceritakan kalau dulu dia pernah minum pil aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi percobaannya itu gagal, dan ketika Patch diberi pertanyaan antara senang atau sedih, dia mengatakan kalau dia sangat senang atas kegagalannya itu dan memilih untuk mempertahankan kandungannya walaupun harus menahan rasa malu. Dan sejak Patch ini hamil, dia sering dijauhi teman sekolahnya dan sering menyendiri. Scene berpindah pada Nanai yang sedang melakukan perbuatan itu dengan gadis lain. Namun anehnya gadis ini tiba-tiba saja berteriak seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Dan setelah dilihat, ternyata perut si Nanai ini mulai membesar. Setelahnya kejadian itu, seharian Nanai selalu memakai jaket untuk menutupi keadaan perutnya. Ayah Nanai yang melihatnya pun mengira Nanai sakit dan menyarankan Nanai untuk ke dokter saja. Bahkan ketika makan pun Nanai terlihat muntah dan mengatakan kalau makanan itu baunya tidak enak, ya walaupun sebenarnya itu makanan favoritnya. Mungkin apa yang dirasakan Nanai sekarang sama halnya dengan para wanita pada umumnya yang sedang mengandung janin di perutnya. Di sekolah pun dia datang sambil menutupi keadaan perutnya dengan tas dan sering muntah-muntah. Begitu juga dengan temannya Cheng yang juga menyadari kalau perutnya kian hari kian membengkak. Ketika pemotretan pun dia masih memakai jaket dan hal itu membuat dia kurang percaya diri. Lalu datang seorang siswi lain sambil membawakan minum untuknya, dan bisa kita lihat kalau gadis ini juga tergoda pada Nanai dan melakukan perbuatan itu lagi. Akan tetapi akhirnya tidak jauh beda dari gadis sebelumnya. Gadis ini menjerit ketika melihat perut Nanai yang membesar. Akhirnya Nanai pun memutuskan untuk pergi ke dokter untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan ada apa sih di perutnya sehingga membesar begitu cepat. Setelahnya diperiksa, dokter pun bertanya pada Nanai apakah sebelumnya Nanai melakukan operasi kelamin atau prosedur transgender. Sontak saja pertanyaan itu membuat Nanai aneh. Dokter juga menjelaskan kalau dia sedang hamil dan pernyataan tersebut membuat Nanai seketika juga kaget. Kenapa bisa seorang pria bisa hamil? Sesaat perut Nanai bergerak atau bisa disebut juga kontraksi, dan hal itu juga membuktikan kalau di dalam perutnya memang ada bayinya. Antara percaya dan tidak percaya, Nanai pun harus menghadapi keadaan yang terjadi pada dirinya. Beberapa temannya di sekolah itu mengetahui kalau perutnya mulai membesar. Mendengar teman sekelasnya membicarakan tentang dirinya, dia pun marah sambil dikejar oleh Jeng. Sambil emosi, dia membentak Jeng dan mengatakan kalau dia bukanlah sakit, melainkan hamil. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata kejadian itu direkam oleh Nano yang memperhatikannya dari jauh. Tak segan-segan Nano mengupload perbincangan Nanai yang mengaku kalau dirinya hamil, dan video itu menjadi perbincangan satu sekolah, bahkan menjadi viral di dunia maya. Semua orang yang dulunya mengagumi dia, kini dia harus menjadi bahan perbincangan dan ejekan para murid. Bahkan kepala sekolah pun mencabut kembali keputusannya tentang menjadikan dia calon ketua OSIS. Hari demi hari merupakan hari yang buruk baginya, sedangkan perutnya terus membesar. Nanai sempat teringat membayangkan perlakuannya pada para gadis yang sudah menjadi korban dia, dan hal itu juga membuat dia mulai merasakan apa yang para siswi itu rasakan. Nanai mulai berhenti sekolah dan memilih untuk berdiam diri di kamarnya. Ayahnya yang baru menyadari dari internet kalau putranya sedang hamil malah mengusirnya dari rumah dan mencarikannya rumah untuk dia tinggal. Nanai terpaksa menjalani hidup sendiri di rumah barunya tanpa ada siapapun yang membantunya. Nanai mencoba meminum pil aborsi, namun hasilnya dia malah memuntahkan obat tersebut. Dia mencoba lagi meminumnya dalam jumlah yang banyak, namun hal itu malah memperburuk keadaan Nanai
sehingga dia muntah darah dan itu merupakan efek dari obat tersebut. Setelahnya percobaan itu gagal, dia bertekad untuk menusuk perutnya dengan pisau. Akan tetapi hal itu tidak jadi karena seseorang terlihat mengetuk pintunya dan bisa dilihat kalau dia adalah seorang perempuan. Setelahnya dicek, Nanai tidak menemukan siapapun di sana dan menyadari kalau gadis misterius itu sudah pergi. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisikan tentang penyebab Nanai bisa hamil dan isi surat itu tidak lain mengarah pada Nano. Esok harinya dia mendatangi Nano di sekolahnya dengan menyamar sebagai perempuan untuk menanyakan apa yang sudah Nano perbuat padanya. Dengan santai Nano menjawab bahwa kita cuma main-main saja. Kata-kata itu jelas merupakan perkataan yang diucapkan Nanai sebelum perutnya membengkak. Lalu di perjalanan tak sengaja dia bertemu dengan Patch dan seketika juga dia langsung meminta maaf atas perbuatan yang sudah dia lakukan pada Patch. Kini Nanai bisa merasakan apa yang Patch rasakan dan menyesali perbuatan itu. Di sini sikap Patch pada Nanai membuat saya kagum ya. Dia melupakan semuanya dan memaafkan Nanai atas perbuatannya yang dulu sehingga Patch berada di situasi seperti itu. Nanai memeluk Patch dan Patch pun mendoakannya semoga lancar. Di scene ini, Patch pun tampak sudah melahirkan dan menyambut bayinya dengan penuh kebahagiaan. Sementara bayi Nanai sendiri juga sudah tampak lahir, namun dia tidak mau menerima bayi tersebut. Walaupun dokternya sudah dibayar untuk menyingkirkan bayinya, namun dokter itu enggan melakukannya. Dokter bilang, kalaupun bayi itu ingin disingkirkan, harus Nanai sendiri yang menyingkirkannya. Nanai terpaksa membawa bayinya ke rumah walaupun dia merasa risih dengan tangisannya di malam hari. Wajar aja mungkin bayi itu lapar dan meminta jatah makannya. Karena kesal, Nanai sempat akan mencekik bayinya, namun lama-kelamaan setelahnya dia menatap bayi itu, dia mulai merasakan kasihan dan mulai muncul sifat orang tua dalam dirinya. Dia juga memberikan asa atau sebutan dari air susu ayah pada bayinya. Ya walaupun asanya keluar atau enggak, tapi nampak si Nanai ini mulai menyayangi anaknya. Setelah itu Nano datang ke rumahnya untuk menjenguk bayi tersebut. Nanai meminta maaf pada Nano dan berharap hubungan mereka bisa kembali harmonis dan menjadi sebuah keluarga. Namun kedatangannya tidak lebih dari sekedar untuk menjenguk bayinya, bukan untuk kembali bersama Nanai. Banyak yang bisa kita jadikan pelajaran dari episode pertama ini. Di scene terakhir, Nano menemukan sebuah foto dengan wajahnya yang dicoret-coret dan masih banyak lagi foto-foto bertebaran di lantai dan di dinding yang menuju ke atas gedung. Bahkan di foto terakhir itu dia menemukan foto sesaat bersama Nanai di depan pintunya. Ditambah lagi dia juga menemukan kata see you soon yang sengaja ditulis untuk Nano. Dan semua itu ada hubungannya dengan sosok gadis misterius yang memberikan sepucuk surat pada Nanai. Dan cerita Girl From Now Here untuk episode pertama sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah tonton sampai akhir. Apapun yang kalian temui di film ini, ambil yang positifnya saja ya. Nantikan episode selanjutnya tentunya di channel Zona 21. Jangan lupa subscribe-nya juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.